Ada yang tahu nggak situs Gunung Susuru? Baru tahu. Sama dong kayak kita. Sampai-sampai jalan ke sananya pun nyasar-nyasar. Jadi kita di sini mengambil arah jalan yang sebelum situs Karangkamulian. Ini dari arah Banjar ya. Nah, selama melewati jalan ini kita tuh nggak pernah menemukan plang situs Gunung Susuru. Jadi di sini kita agak bingung ya, walaupun menggunakan Google Map. Setelah tanya-tanya warga setempat, kita diminta untuk melewati jembatan gantung yang super ekstrim ini. Nah, ini adalah arah menuju situs Gunung Susuru. Nah, kalau sudah menemukan kebun-kebun ini, itu artinya kamu sudah sampai di situs Gunung Susuru. Kebetulan saat kita ke sana nggak ada orang, nggak ada penjaga yang meminta karcis loket di sini. Dan tempatnya memang sangat sepi karena berada di tengah hutan. Menurut penjaga situs ini, tempatnya memang sudah jarang pengunjung, sehingga memang sudah terlihat tidak terawat ya. Kalian bisa lihat sendiri banyak rumput-rumput yang sudah tinggi. Kita sampai di pintu gerbang situs Gunung Susuru. Bisa kamu lihat tempat parkirnya memang sangat luas ya. Nah, di atas sana juga ada panggung loh, tapi panggungnya memang sudah tidak terawat lagi. Situs Gunung Susuru berlokasi di Dusun Bundat, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijuncing, Ciamis, Jawa Barat. Saat kamu masuk gerbang, kamu akan melihat ada musola di sini. Nah, ini adalah akses jalan yang bisa kamu gunakan untuk menuju situs-situs yang ada di sebelah atas. Nah, jadi jalan ini memang didesain seperti pintu gerbang kerajaan pada zaman dahulu. Pastinya akses jalan ini dibuat oleh pemerintah ya, agar pengunjung bisa lebih nyaman untuk datang ke situs Gunung Susuru. Buat kamu nih yang suka mencari spot foto cantik, pastinya ngeh banget kan kalau sebenarnya di sini juga bisa dijadikan tempat spot foto-foto yang cantik. Saat menaiki tangga ini, kamu akan melihat batu besar yang mengampit jalan. Batu-batunya memang sangat besar dan bentuk-bentuknya juga sangat unik. Nah, ini adalah kawasan utama situs Gunung Susuru. Sesampainya di bukit, kamu akan merasakan suasana yang begitu nyaman, sejuk dan juga damai loh. Suara sungai yang mengalir dan burung-burung yang bersahutan membuat pikiran kita menjadi lebih nyaman di sini. Jadi memang pantas banget sih kalau di sini disebut sebagai tempat pertapaan. Nah, yang pertama akan kita lihat di sini adalah saung. Saung ini memang digunakan oleh penjaga Gunung Susuru. Sehingga kalau kamu datang ke situs Gunung Susuru, pastikan ya menaati peraturan yang ada di sini, karena di sini juga memang ada penjaganya. Dalam situs Dispar Ciamis Kabupaten, situs Gunung Susuru ini dikaitkan dengan legenda dari Kerajaan Galuh Kertabumi, didirikan oleh seorang putri Raja Galuh Maharaja Prabu Sanghyang Cipta yang berkedudukan di Salawe. Putri tersebut kemudian mendirikan kerajaan Galuh Kertabumi di tepi sungai di daerah Muntur, dengan rajanya bergelar Prabu di Muntur. Pusat kerajaannya ya ini di Gunung Susuru. Situs paling depan ini adalah Punden Berundak. Nah, area ini merupakan lokasi inti, yang mana di areanya ditumbuhi beberapa pohon jati dan hanjuang. Setiap undakan ditandai balai batu sebagai penahan tanah dari teras undakan. Di bagian situs ini terdapat 4 undakan, di mana pada teras puncaknya ada struktur balai batu yang membentuk bidang segitiga dengan ukuran lebar. Namun informasi yang kita dapatkan tidak cukup, yang menjelaskan tempat ini sebenarnya untuk apa dulunya. Akan tetapi dari bukti arkeologis yang ada membuktikan bahwa Gunung Susuru ini merupakan tempat religi yang sangat penting.
Nah, dari keletakan Gunung Susuru, situs Karangkamulian yang pernah eksis sebagai pusat keraton Galuh dan Sima Mandiwunga di Cisaga menunjukkan gejala kuat adanya hubungan yang berkaitan dalam objek religi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Gunung Susuru ini merupakan lemah Dewa Sasana yang dilindungi oleh Galuh. Dewa Sasana bisa juga disebut sebagai tempat suci. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke situs kedua. Di sini kita bisa menemukan gazebo yang bisa digunakan untuk istirahat. Nah, ini adalah batu patapaan 4. Nah, di sini ada batu yang seperti altar yang disusun oleh batu-batu berbagai ukuran membentuk bidang persegi panjang. Sekitarnya terdapat batu besar berkelompok-kelompok. Di sekitar situs ini juga masih bisa ditemukan fragmen keramik. Sampai abad 15 Masehi, Gunung Susuru masih merupakan kawasan peribadatan yang tetap eksis sebelum Islam berkembang di Muntur. Ajaran Sunda kuno dalam sisa kandang Karesian disebut Jati Sunda. Ajaran ini kemudian bersinkretis dengan Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke situs Goa Kemuning. Untuk menuju goa ini kita akan melewati jalan yang cukup curam. Tetapi untungnya pemerintah memberikan fasilitas tangga yang bisa digunakan untuk menuju Goa Kemuning dengan mudah. Oh iya, di situs ini juga ada tradisi Merlawu. Tradisi ini merupakan ritual yang dilaksanakan pada bulan Ruah, 7 hari sebelum Ramadan. Goa Kemuning ini berhadapan dengan Sungai Cileur, yang tepatnya berada di tebing Sungai Cileur. Mulut gua ini berukuran kecil. Menurut informasi yang kami dapatkan dari petugas yang sedang berjaga di sana, tempat ini biasanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Dari sumber buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, kami menemukan informasi bahwa di dalam gua ini dulunya penduduk menemukan tinggalan yang menunjukkan adanya aktivitas manusia. Jejak-jejak aktivitas manusia tersebut berupa pecahan tembikar, ada gigi, kerbau purba, gigi sus atau babi, fragmen tulang, dan geraha manusia. Fragmen tulang dan gigi yang ditemukan di lokasi tersebut sudah mengalami proses pemfosilan. Nah, di atas gua ini ada pohon yang merambat. Ini adalah pohon amplas. Kita menuju situs selanjutnya, yaitu situs Batu Tangga. Untuk menuju situs Batu Tangga, jalan yang akan kita lalui ini cukup panjang ya. Tapi memang layak dinikmati karena memang hutan di sini sangat rindang dan nyaman. Tapi sayangnya akses menuju Batu Tangga ini nggak mudah. Jadi pemerintah tidak membuatkan jalan menuju akses Batu Tangga ini. Kalaupun kamu mau melihat ke bawah, kamu harus hati-hati ya. Situs Batu Tangga ini tersusun oleh 2 buah batu besar persegi yang membentuk umpak batu seperti tangga. Bisa kamu lihat sendiri, ini adalah jalan menuju Batu Tangga. Karena memang jalannya sulit diakses, jadi kita menuju ke situs selanjutnya. Situs berikutnya ini merupakan Batu Patapaan 2. Nah, struktur balainya tersusun dari batu andesit. Di teras atas terdapat batu besar persegi berukuran panjang 182 cm dengan lebar 180 cm. Dan terakhir kita menuju Batu Patapaan 3. Batu Patapaan 3 ini merupakan punden yang tersusun 5 undak.
Pada puncaknya terdapat batu altar dengan kondisi pecah. Panjang batu altar tersebut 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Situs Patapaan 3 ini merupakan situs terakhir yang ada di Gunung Susuru. Situs Gunung Susuru ini merupakan kabuyutan dengan konsep punden berundak yang puncaknya terdapat batu monolit. Kabuyutan Gunung Susuru sebagai peninggalan masa klasik pada masanya merupakan tempat sakral yang memiliki kedudukan istimewa dan dilindungi oleh penguasa. Situs Gunung Susuru ini diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Cileur dan Cimuntur. Dari situs gunung ini juga bisa terlihat pertemuan antara Sungai Cileur dan Cimuntur. Situs Gunung Susuru ini merupakan situs sejarah penting di daerah Ciamis. Sehingga kalau kamu orang Ciamis, wajib nih datang ke tempat bersejarah yang satu ini. Belajar sejarah sambil mengunjungi tempatnya itu lebih asik loh. Kalau kamu suka sejarah, ikuti terus video kita ya. Sampai di sini perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.